Selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Yes, yes, mantap. Wah, kakak senang nih kalau semuanya antusias mau dengar cerita kita hari ini. Tapi tunggu dulu. Sebelum mendengar cerita hari ini, kakak mau minta kejujuran adik-adik semua. Kakak mau bertanya. Di sini siapa yang pernah melakukan seperti ini? Misalnya disuruh orang tuanya pergi ke rumah ceria, tapi perginya malah ke rumah teman atau pergi ke sungai atau kemana tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan orang tuanya. Coba angkat tangan. Wow, kamu pernah? Wah, banyak juga ya ternyata. Atau di sini siapa yang pernah disuruh belajar tapi malah main game seharian? Wah, ada tuh anak-anak cowok pasti banyak ini. Tapi nggak apa-apa. Kakak menghargai kejujuran kalian. Tetapi adik-adik, itu perbuatan yang baik atau tidak ya? Tentu tidak baik. Itu namanya tidak taat perintah. Nah, hari ini kakak juga akan bercerita mengenai tentang ketidaktaatan seseorang. Nah, ketidaktaatan terhadap apa ya? Oke, kalau mau dengar ceritanya, yuk duduk yang rapi, kita dengarkan ceritanya. Dikisahkan ada seseorang yang bernama Yunus. Nah, Yunus ini suatu ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke sebuah kota, namanya kota Niniwe. Nah, Tuhan berkata seperti ini, berfirman kepada Yunus. Yunus, pergilah ke sebuah kota Niniwe, kota yang besar itu. Aku telah melihat perbuatan mereka. Mereka selalu melakukan perbuatan dosa. Dan pergilah ke sana dan katakan kepada mereka supaya mereka meninggalkan setiap perbuatan dosa mereka. Wah, kira-kira si Yunus ini mau atau tidak ya untuk pergi ke kota Niniwe seperti yang diperintahkan oleh Tuhan tersebut. Kira-kira dia mau atau tidak ya? Si Yunus malah berpikir seperti ini. Wah, ngapain aku pergi jauh-jauh ke kota Niniwe itu? Kota itu kan kota yang penuh dengan dosa. Mereka pasti tidak akan mau mendengarkan aku. Biarkan saja mereka melakukan perbuatan dosanya dan tidak mendapat pengampunan daripada Tuhan. Seperti itu kira-kira di dalam pikiran si Yunus. Kira-kira si Yunus ini tetap pergi atau tidak ya? Tidak. Tadi dia udah berpikir seperti itu ya adik-adik. Ternyata dia pergi loh. Buktinya dia sudah membeli tiket kapal. Nah, tetapi sayangnya tiket kapal itu bukan ke kota Niniwe, malah pergi ke kota namanya kota Tarsis. Wah, beda atau sama tuh kota Niniwe dengan Tarsis? Tentu beda ya adik-adik. Nah, dia pun berlari dengan yakin dia memasuki kapal itu adik-adik. Dia kemudian berangkat ya, bukan ke kota Niniwe, malah ke kota Tarsis dia berangkat. Nah, sesampainya di kapal tersebut, dia menuju kota Tarsis, yaitu sebuah kota yang berlawanan dengan kota Niniwe. Ya, yang satu di utara, yang satu di selatan. Tentu sangat berbeda arah. Dia pergi ke kota Tarsis. Nah, tetapi adik-adik, yang tadinya langit cerah, kemudian laut juga biru seperti itu, tiba-tiba suasananya berubah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, awan menjadi mendung, kemudian ada ombak yang besar, tiba-tiba badai datang. Seluruh orang yang di kapal itu menjadi takut adik-adik, termasuk awak kapal. Awak kapal itu yang bekerja di kapal. Lalu kemudian para awak-awak kapal ini berdoa kepada dewa-dewa mereka. Mereka berdoa bukan kepada Tuhan adik-adik. Para awak kapal ini kemudian berdoa kepada Tuhan, kepada dewa mereka yang mereka sembah, tetapi badai itu tidak berubah, malahan semakin kencang badainya. Kemudian para awak kapal ini pun berkata seperti ini, supaya kita tidak tenggelam, kita turunkan, kita buang semua barang-barang yang ada di kapal ini, supaya kita tidak tenggelam untuk mengurangi berat kapal ini. Seperti itu kira-kira. Mereka sepakat membuang semua barang-barang yang ada di kapal tersebut. Wah, semua barang sudah dibuang nih untuk mengurangi muatan yang ada di kapal. Tapi apa yang terjadi? Juga badai itu tidak berhenti juga. Malahan sekarang kapal mereka sudah mulai terancam untuk tenggelam. Mereka semakin ketakutan. Bagaimana ini? Lalu mereka berpikir seperti ini.
Kira-kira siapa yang penyebab terjadinya badai seperti ini katanya kan? Lalu kemudian para awak kapal itu mengadakan sebuah undi. Kira-kira siapa yang menjadi penyebab terjadinya badai tersebut? Nah, badai tersebut itu datangnya dari siapa ya adik-adik? Menurut kalian siapa yang membuat badai itu terjadi? Iya, Yunus. Tapi yang membuat badai itu siapa? Tuhan. Karena Tuhan punya kuasa adik-adik. Nah, setelah mereka melakukan undi, siapa yang menyebabkan terjadinya badai itu? Ternyata undian itu mengarah kepada Yunus. Lalu para awak kapal itu mencari siapa yang namanya Yunus di kapal itu. Mereka mencari-cari, ternyata mereka mendapati Yunus sedang tertidur. Wah, lalu para awak kapal itu berkata seperti ini. Hei, siapa kamu? Bagaimana mungkin kamu bisa tidur di tengah badai yang sangat besar ini? Katanya. Siapa kamu? Dari mana kamu berasal? Apa pekerjaanmu? Katanya kan. Wah, Yunus pun terbangun dari tidurnya adik-adik. Lalu melihat para awak kapal itu sudah memanggil-manggilnya sedari tadi. Oh, namaku Yunus. Melihat keadaan sekitarnya, Yunus pun akhirnya tersadar. Dia sadar bahwa apa yang terjadi itu semua karena perbuatan dia. Apa yang dilakukan Yunus? Ya karena dia tidak taat pada perintah Tuhan, maka badai itu datang. Kemudian dia pun dengan sadar mengatakan seperti ini kepada para awak kapal tersebut. Ini semua karena perbuatanku, karena aku lari dari panggilan Tuhan, sehingga badai ini terjadi, kata si Yunus. Lalu apa yang akan kami bisa lakukan kepadamu supaya badai ini bisa berhenti, katanya. Kemudian Yunus berkata seperti ini, lemparkanlah aku ke dalam laut supaya badai ini bisa reda, katanya. Lalu dengan segera para awak kapal itu yang ramai membuang Yunus dari kapal ke laut. Tiba-tiba terjadilah perubahan cuaca yang akhirnya badai tadi berhenti, kemudian cuaca menjadi cerah kembali. Melihat itu semua para awak kapal sekarang menyadari semua itu karena kuasa Tuhan. Wah, hebat sekali, ini pasti perbuatan Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya Yunus. Karena Yunus tadi yang memerintahkan seperti itu. Akhirnya seketika para awak kapal yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya percaya kepada Tuhan dan bertobat, dan mulai hari ini mereka menganggap Tuhannya Yunus adalah Tuhan mereka. Wah, dahsyat sekali kan? Ternyata melalui peristiwa itu, para awak kapal yang tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya percaya kepada Tuhan. Tunggu dulu. Bagaimana dengan si Yunus nasibnya? Kan dilempar ke dasar laut tadi ya. Wah, apa yang terjadi dengan Yunus? Tetapi karena Tuhan punya kuasa, dia mengasihi Yunus, kemudian Tuhan kirimkan seekor ikan yang besar untuk menampung atau menangkap, memakan si Yunus, supaya si Yunus tidak tenggelam. Dan Yunus pun akhirnya selama 3 hari 3 malam berada di dalam perut ikan. Wah, adik-adik bisa bayangkan bagaimana rasanya di dalam perut ikan ya. Pasti kalau kita di dalam perut ikan ada darah, ada bau, ada lendir di dalamnya. Siapa nih anak-anak yang mau masuk dalam perut ikan? Kalau nakal-nakal nanti masuk perut ikan ya. Katakan kiri kanannya, jangan nakal nanti masuk perut ikan. Nah, selama di dalam perut ikan, apa yang dilakukan Yunus? Dia berdoa, dia meminta ampun kepada Tuhan atas perbuatan dosanya selama ini. Dia menyesali perbuatan dosanya, adik-adik. Dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam kesusahanku, aku berdoa bahwa Tuhan akan mengampuni dan membebaskan aku, katanya. Dengan iman, dengan penuh kesadaran, dengan penuh percaya, dia berdoa kepada Tuhan di dalam perut ikan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Kemudian pada hari ketiga, Yunus pun disemburkan oleh ikan itu ke darat. Sehingga dia selamat, tidak tenggelam. Nah, selanjutnya apa yang akan dilakukan Yunus kira-kira? Nah, sekarang kan dia udah bertobat adik-adik. Tadi dia kemarin disuruh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Ya, betul saja. Sekarang dia akhirnya pergi ke kota Niniwe itu. Dia datang kepada kota Niniwe itu dan berkata seperti ini kepada warga kota Niniwe. Wahai warga kota Niniwe, Tuhan berpesan, bertobatlah dari perbuatan-perbuatan dosa kalian. 40 hari lagi Tuhan akan mendatangkan badai yang dahsyat kepada kota ini, katanya. Jika kalian tidak bertobat. Wah, awalnya si Yunus mengira mereka nggak akan mendengarkan Yunus.
Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Semua warga di sana mendengarkan apa yang dikatakan Yunus. Bahkan mereka bertobat semua, bukan hanya manusia-manusianya saja, tetapi semua hewan diwajibkan ikut bertobat dan berpuasa. Wah, luar biasa sekali kan? Tepuk tangan dulu. Wah, kuasa Tuhan hebat sekali. Membuat mereka melalui Yunus tadi bertobat. Seluruh kota itu bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus. Bahkan hewan-hewannya juga. Dan mulai saat itu, warga atau masyarakat di kota Niniwe itu percaya kepada Tuhan, meninggalkan setiap perbuatan dosa mereka, dan Tuhan yang penuh kuasa berjanji tidak melakukan atau membuat malapetaka di kota tersebut. Tepuk tangan untuk cerita kita hari ini. Wah, gimana ceritanya? Seru tidak? Seru ya, kita dibawa ke pengalaman yang sangat takjub. Dimakan ikan lah, dibuang dari kapal lah, yang tadinya badai berubah jadi tidak ada badai gara-gara kuasa Tuhan. Wah, semuanya itu dahsyat sekali. Nah, cerita ini mengajarkan kita apa sih, Kak? Ya, tentu mengenai ketaatan dan taat kepada Tuhan ya. Dan hari ini kita diajarkan apa? Nah, Tuhan itu mau kita menjadi anak yang baik, anak yang sopan, anak yang dengar-dengaran, anak yang taat kepada Tuhan maupun orang tua dan kakak-kakak kita semua. Jangan sebaliknya. Kita berbohong, kita melakukan mencuri misalnya, mengganggu teman, tidak taat kepada orang tua. Nah, itu tidak boleh. Nah, misalnya kita disuruh orang tua untuk pergi ke rumah ceria. Ya, pergilah ke rumah ceria karena itu adalah satu perintah. Bukannya sebaliknya, melanggar perintahnya malah pergi kemana dan sebagainya. Nah, Kak, bagaimana nih Kak kalau kita udah pernah melakukan dosa atau pelanggaran itu? Tenang, Tuhan itu penuh belas kasihan. Jadi ketika kita menyadari akan kesalahan kita mau datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan perbuatan kita, lalu kita bertobat, maka Tuhan yang penuh belas kasihan akan mengampuni kita. Dan setiap kita, kakak dan adik-adik semua di sini, punya yang namanya kesempatan untuk bertobat. Dan kita gunakan kesempatan itu untuk kembali kepada Tuhan, berubah menjadi yang tadinya tidak baik menjadi baik. Karena kita semua punya kesempatan untuk bertobat. Sampai sini cerita kita. Bye-bye.